Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haja Betty Royce SPD, guru mata pelajaran kimia, kelas 12 MIPA, Sekolah SMA Sudjang Pakulon Kabupaten Sukabumi, akan menyampaikan bahan pembelajaran tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sebelum kita memahami konsep sifat koligatif larutan non-elektrolit, sebaiknya kita memahami dulu apa itu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit, suatu larutan yang di dalam air tidak mengurai atau tidak berubah menjadi ion-ion, partikelnya tetap berupa molekul. Contoh, glukosa, urea, alkohol, butanol, dan naftalena. Adapun definisi sifat koligatif larutan, suatu sifat larutan yang sangat bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Ada 4 konsep kimia yang tergolong sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap, delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih, delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku, delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmotik, P. Penurunan tekanan uap atau delta P. Penguapan adalah perubahan wujud suatu zat cair menjadi gas. Kecepatan penguapan dari masing-masing cairan tidak sama, tetapi pada umumnya kecepatan penguapan tersebut semakin meningkat ketika suhu semakin tinggi. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uap cairan tersebut. Semakin tinggi suhu suatu cairan, semakin banyak uap pada permukaan cairan tersebut, maka semakin tinggi tekanan uapnya. Jumlah uap yang ada di atas permukaan cairan akan mencapai kondisi jenuh. Jika kondisi uap cairan sudah mencapai kejenuhan, akan terjadi pengumbunan. Dan tekanan uap pada kondisi ini disebut tekanan uap jenuh. Pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap air jenuh di atas permukaan air adalah 17,53 mm Hg. Jika ke dalam air murni dimasukkan suatu zat terlarut non-volatil atau zat sukar menguap, proses penguapan air akan terganggu karena pelepasan molekul-molekul air ke udara terhalang oleh partikel zat terlarut. Akibatnya, air akan lebih sukar menguap dan jumlah uap air pada permukaan akan berkurang. Jika jumlah uap air pada permukaan berkurang, maka tekanan uapnya akan turun. Besarnya penurunan tekanan uap air karena adanya zat terlarut disebut dengan penurunan tekanan uap larutan. Francois Mariot mempelajari hubungan antara penurunan tekanan uap larutan dengan konsentrasi zat terlarut. Roel berkesimpulan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Kesimpulan tersebut kemudian dikenal dengan hukum Roel yang dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P0 kali X pelarut atau kali fraksi mol zat pelarut. Keterangannya P tekanan uap larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut air murni, dan XP fraksi mol pelarut. Penurunan tekanan uap larutan delta P adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni PO dengan tekanan uap larutan. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan formula berikut. Delta P sama dengan PO min P. Karena P sama dengan PO kali X pelarut, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi delta P sama dengan PO K min PO X pelarut. Jadi delta P sama dengan PO min 1 min X pelarut. Pada sesi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa fraksi mol total dalam suatu larutan sama dengan 1 atau fraksi mol terlarut plus fraksi mol pelarut. Dengan demikian, fraksi mol terlarut sama dengan 1 min fraksi mol pelarut. Rumus di atas dapat dituliskan menjadi
Delta P atau penurunan tekanan uap sama dengan PO kali fraksi mol terlarut. Keterangan delta P penurunan tekanan uap larutan, PO tekanan uap pelarut murni air, dan XT fraksi mol terlarut. Itu mungkin penjelasan untuk sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.